Segala puji bagi Allah yang maha menatap, maha mendengar, maha menyaksikan, maha mengetahui apapun yang terjadi. Tidak ada satupun yang bisa terjadi kecuali dengan izin Allah. Dan semoga takdir kita bertemu ini tidak hanya takdir berjumpa, tetapi Allah ridho kepada kita semua. Karena tidak ada yang lebih penting dalam hidup ini selain keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu lagi ya, sabar. Dari tadi bunyi begini terus. Tidak boleh marah. Pertama bukan kita yang nyumbang sound systemnya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, berkahi majlis ini. Jadikan setiap yang Engkau hadirkan, yang menyaksikan, menjadi hamba yang Engkau ridhoi. Jadikan siapapun yang hadir ini Engkau ampuni seluruh dosanya. Karuniakan kepada kami hati yang yakin padamu ya Allah. Jadikan umur yang tersisa ini benar-benar menjadi amal soleh kami. Jadi bekal pulang kami. Jadikan majlis ini mengantarkan kami husnul khotimah. Ya Allah, jadikan Ramadan ini Ramadan penuh barokah yang membuat Engkau ridho kepada kami semua. Taqabbal minna ya arhamar rahimin. Innaka antas samiul alim. Amin ya Rabb. Alhamdulillah. Ya, hanya ujian kecil, bunyi terus ini. Ada yang bisa bantu ini? Pak, sound system ada? Harus senyum. Karena manyun juga tetap begini. Dikecilkan saja ya yang monitornya. Ya, sabar hadirin ya. Pasti setiap orang ingin yang terbaik, tapi lagi diuji sederhana begini. Tidak ada yang paling menginginkan kita bahagia selain Allah. Kita ingin bahagia, tapi Allah pencipta kita lebih menginginkan kita bahagia. Mana yang lebih menginginkan bahagia, kita atau Allah? Jangan bikin emosi. Berdiri begini lebih enak. Mana siapa yang lebih menginginkan kita bahagia? Kita, orang tua, atau Allah? Allah lebih menginginkan kita bahagia. Kita tidak serius mau bahagianya. Apa cirinya? Cirinya kita sering berbuat dosa dan maksiat. Itulah yang membuat hidup kita tidak bahagia. Karena bahagia itu hanya ada pada iman dan amal soleh. Setiap kali kita melakukan dosa, setiap kali kita membuat hidup kita tidak bahagia. Dan kalau dilihat dari depan, ini wajahnya, ini wajah banyak masalah. Ringan atau beratnya persoalan hidup
Bukan masalah kita pintar atau tidak. Ringan atau beratnya persoalan tergantung Allah menolong kita atau tidak. Kalau Allah menolong, tidak ada yang berat. Jagat saja beres diurus oleh Allah. Benar? Tolong dijawab hadirin, benar? Sebetulnya saya tidak boleh berharap jawaban karena suka bikin jengkel. Tetapi mumpung pertanyaannya sederhana, jawab ya. Ibu banyak masalah tidak? Bapak banyak masalah? Banyakan mana masalah ibu bapak dengan masalah Rasulullah? Rasulullah SAW banyak sekali masalahnya. Rumit, kompleks, berat. Tapi sukses dalam 23 tahun. Selesai risalahnya. Sampai detik ini manfaatnya kita rasakan. Tahu sebabnya apa? Sebab Rasulullah SAW ditolong oleh Allah. Jadi masalah kita yang terbesar itu bukan persoalan hidup, tapi layak atau tidak kita ditolong oleh Allah. Kalau Allah menolong, mudah tidak? Kalau Allah tidak menolong, mudah tidak? Jadi pikiran kita dalam hidup ini jangan takut tidak punya uang, jangan takut tidak punya jodoh, jangan takut tidak punya pekerjaan, jangan takut dengan dunia ini. Semuanya dunia ini milik Allah, dibagikan oleh Allah, ditahan oleh Allah. Yang kita takuti ini tidak ditolong oleh Allah. Bu, bisa membulak-balik hati suami? Yang bisa membulak-balik hati suami siapa? Nah, ibu nggak usah terlalu centil lah. Nggak ngepek. Yang ngepek itu kalau ibu makin solehah, Allah makin suka kepada ibu. Suami, anak, Allah yang ngebulak-balik hati gampang. Tidak ada yang rumit. Sama lelaki juga. Mau nasihat apa sama istri, ha? Nasehatin diri sendiri aja nggak mempan. Mau ngomong apa? Mau berdebat apa? Yang membulak-balik hati istri itu adalah Allah. Bapak ingin istri jadi baik ke suami, jadi aja suami yang disukai Allah. Nah, siapa yang disukai Allah? Apa namanya? Namanya inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antaramu di sisi Allah adalah yang paling takwa. Ramadan ini, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hei orang yang beriman, diwajibkan atasmu saum sebagaimana kaum sebelummu agar kalian bertakwa. Jadi Ramadan ini kalau sukses namanya jadi ahli takwa. Orang yang bertakwa itu orang yang paling bahagia di dunia, di alam barzah, di akhirat. Kalau ingin bahagia, ahli takwa. Kenapa? Karena ahli takwa itu orang yang imannya kuat dan kesibukannya jadi amal soleh. Tuh gitu sederhananya.
Ahli takwa itu wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan, atau ayat 3 ya. Barang siapa yang bertakwa baginya jalan keluar. Persoalan apa saja, persoalan keluarga, uang, anak, bertetangga, bisnis, kesehatan, apa aja masalahnya, Allah sudah tahu masalah kita. Karena dengan izin Allah kita punya masalah, dan yang bisa menyelesaikannya juga hanya Allah. Makin takwa pasti ada jalan keluar, makin takwa akan datang rezeki yang tidak diduga-duga. Makanya Ramadan itu mengantarkan kita jadi ahli takwa, orang yang paling mulia di sisi Allah, orang yang paling bahagia, orang yang ditolong Allah menghadapi episode apapun dalam hidup ini. Orang tidak lulus ujian bukan karena soal. Orang tidak lulus ujian karena salah jawabannya. Benar atau benar? Jadi yang bahaya bagi kita soal atau salah jawaban. Nah, jawaban hidup ini adalah jadi ahli takwa. Lalu Allah yang akan menjamin jalan keluar dari persoalan apapun. Jelas? Demikianlah hadirin, karena sudah jelas saya akan lanjutkan. Ini tidak cocok dengan judulnya, nggak apa-apalah ya. Dimodifikasi karena insya Allah sebentar lagi Ramadan. Jadi harus bagaimana nih menghadapi Ramadan ini? Kalau boleh menganjurkan, selain saum, ada 4 amalan utama yang kita lakukan di bulan Ramadan ini. Sebetulnya 3 sih, tapi 4. Yang pertama ini adalah pendukung utamanya. Man soma Ramadana imanan wahtisaban gufirolahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa man soma Ramadana, yang saum di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan hanya mengharapkan pahala dari Allah, Allah ampuni semua dosanya yang lalu. Lihat, kuncinya adalah iman. Makanya Ramadan ini apa yang pertama harus kita lakukan? Bulan Ramadan adalah bulan meningkatkan iman. Apa kuncinya meningkat iman? Ilmu. Kalau sudah mendengar iman, maka yang harus kita pikirkan adalah ilmu. Karena tidak bisa orang beriman tanpa ilmu. Dia tuh banyak ilmunya, tapi kok imannya kurang, berarti ada yang salah. Masih ingat pengajian yang lalu, suami yang komplain, istri saya tuh belajarnya ngaji itu kayak makan obat. Ke pengajian itu sehari 3 kali. Tapi yang berubah hanya seragamnya. Kelakuannya tidak berubah. Mau tahu orang yang berilmu? Alhamdulillah. Baru ngedengar segini aja terkejut. Halo? Boleh dikecilkan sedikit? Senyum aja. Kecilkan aja sedikit ya. Tidak usah panik, tidak usah jengkel. Karena ada 2 sifat yang sangat dicintai Allah. Al-hilm dan al-anah. Tahu? Hilm itu tidak mudah marah, tidak emosional, dan al-anah ini
tidak tergesa-gesa. Jadi kalau ada ujian sangat ringan seperti sekarang ini, dikecilkan dikit boleh. Pasti beliau berusaha melakukan yang terbaik. 1001 alasan berbaik sangka. Senyum kan? Maaf ya, mau ngecilin dulu. Saya dulunya tukang sound system. Dulu waktu pertama dakwah zaman tahun 90-an, kalau ceramah bawa sendiri sound systemnya. Jadi rada tahu saya ngecilinnya. Lanjut. Tiada hari tanpa belajar. Dulu belajarnya sedikit, Ramadan ditingkatkan. Karena hukum mencari ilmu, apa hukumnya? Wajib. Belajar apa yang terpenting? Belajar yang terpenting adalah belajar tauhid, akidah. Belajar mengenal Allah. Kenapa? Karena kalau tidak kenal kepada Allah, maka akan punya Tuhan yang lain selain Allah. Itulah yang akan merusak amal-amal kita. Walaupun rajin sholat, banyak sholatnya, walaupun khatam Quran berkali-kali, walaupun tahajudnya luar biasa, walaupun sedekahnya melimpah ruah, kalau tauhidnya kurang, sangat besar kemungkinan tidak diterima oleh Allah. Karena orang yang kurang bagus tauhidnya, dia sering beramal demi dipuji oleh makhluk. Orang yang tauhid itu adalah orang yang sepenuhnya hidupnya benar-benar dijadikan ibadah untuk mengabdi kepada Allah. Contoh, ibu berbakti kepada orang tua, kenapa? Kenapa kita harus berbakti ke orang tua? Karena orang tua baik, salah. Kita berbakti kepada orang tua karena diperintahkan Allah untuk mencari keridhaan Allah. Begitu. Kenapa ibu harus berbuat baik kepada suami? Supaya suami tidak berpaling ke lain hati? Salah. Ibu berbuat baik kepada suami karena ini ibadah. Diperintahkan Allah dan Allah menyukainya. Selesai. Perkara suami berterima kasih atau tidak, menghargai atau tidak, itu urusan suami dengan Allah. Tidak semua kebaikan kita akan diterima kasihi, tetapi sekecil apapun kebaikan yang ikhlas, Allah akan menyukainya. Salah satu penyebab penderitaan para istri adalah lebih sibuk ingin dinilai suami, lebih sibuk ingin dipuji suami, lebih sibuk ingin dihargai suami, tidak peduli kepada Allah. Itulah sumber yang membuat ibu-ibu tidak bahagia. Jelas? Bu, jelas? Kalau ibu mengenal Allah, tidak riweuh dengan suami. Suami hanya makhluk, bukan Tuhan. Tidak boleh ibu terlalu banyak berharap dari suami. Karena suami ibu-ibu adalah orang-orang yang tidak bisa diharapkan. Maaf ya Pak ya. Boro-boro membahagiakan istrinya, membahagiakan diri sendiri aja susah. Benar? Jangan terlalu cinta sama model-model ini. Maaf ya Pak ya. Karena yang lelaki ini, Bu, jangan terlalu cinta karena suami ibu belum tentu, bukan belum tentu cinta, belum tentu panjang umur ya.
Lakukan yang terbaik sebagai ibadah, sebagai amal soleh. Nggak usah ribet, terima kasih atau tidak, menghargai atau tidak, itu bukan urusan kita. Urusan kita adalah apapun yang kita lakukan karena Allah, di jalan Allah cukup bagi kita. Selebihnya Allah yang ngebulak-balik hati. Enak begitu bukan? Bapak-bapak membanting-banting tulang, memeras-meras keringat. Sebagai apa? Amal soleh. Ini ibadah kita. Baru juga dapat uang dikit habis. Gak apa-apa, gak apa-apa. Gak usah ribet. Nanti gimana? Nanti Allah yang ngasih lagi rezeki. Dulu yang ngasih rezeki siapa? Jawab. Sekarang yang ngasih rezeki siapa? Besok lusa yang ngasih rezeki siapa? Tenang saja, jangan takut besok lusa. Besok lusa ada dalam jaminan Allah. Kalau hari ini kita lakukan yang terbaik, lillahi ta'ala, gak usah ribet. Besok juga belum tentu hidup kita. Benar? Acungkan tangan yang yakin besok pasti hidup. Hati-hati, dicatat loh kan. Nggak tahu, saya aja pulang ceramah dari sini belum tentu hidup sampai rumah. Kenapa harus stres, mikirin yang belum terjadi? Belum tentu hidup besok tuh. Lakukan yang terbaik saat ini. Niatkan, ya Allah saya lakukan ini karena Engkau. Selesai. Belajar, cari ilmu supaya dekat dengan Allah. Tahu ciri orang yang ilmunya banyak apa coba? Orang yang ilmunya banyak itu bukan dari ceramahnya, tapi dari amalnya. Mau ngapain? Tahu ilmu sholat, tapi tidak sholat. Jadi kalau ingin lihat orang berilmu, lihat amalnya. Ayo, Ramadan adalah bulan belajar lebih banyak. Bulan mengamalkan ilmu, itulah yang akan menguatkan iman. Allah tahu kita belajar. Allah tahu kita berusaha mengamalkan. Dan Allah lah satu-satunya yang akan menguatkan iman kita. Siap? Belajar ya, cari guru, datang ke majelis taklim seperti ini. Masya Allah, ini siapa yang mengumpulkan? Allah. Saya emang gak kepikir. Mau sedikit, mau banyak, terserah Allah. Ibu kesini jangan salah niat. Penasaran saya, pengen lihat si Agim sekarang. Itu namanya ngaji penasaran. Allah, sebelum berangkat ke sini doa dulu. Ya Allah, Rabbi zidni ilma. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, Engkau tahu si Agim yang sebenarnya. Benar? Kalau toh akan jadi jalan ilmu yang manfaat, mudahkan. Kalaupun ilmunya enggak manfaat, jangan saya datang. Engkau yang tahu modalnya sesungguhnya. Tidak ada yang tersembunyi. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Duduk begini doa. Ya Allah kasihan hambamu yang pakai sorban itu. Dia ngomong terus. Tolong bimbing agar hatinya ikhlas. Jangan ada penyakit hati. Bimbing lisannya agar ucapannya benar. Dan tolong supaya tidak cuma bisa ngomong, tapi bisa mengamalkan. Oh, itu nolong saya sekali hadirin. Dan saat yang sama, malaikat mendoakan yang sama ke ibu bapak sekalian. Siap ini? Beli bukunya. Cari buku Asmaul Husna. Ini saya juga dapat buku ini di antara buku-buku yang lain. Ini fikih Asmaul Husna. Boleh cari yang lain juga. Belajar dengan niat ikhlas dan amalkan.
Pokoknya Allah melihat siapa yang belajar, siapa yang kurang belajar, siapa yang tidak belajar. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh mencari keridhaan Allah, Allah benar-benar menunjukkan jalan-jalannya. Bapak Ibu sungguh-sungguh mau ngaji, padahal nggak ada ongkos, ada yang ngajak ke sini. Betul tidak? Ibu langsung ngangguk. Ya kan? Kok tahu? Ngarang aja hadirin. Tapi dah memang begitu. Baru ingin aja Allah udah tahu. Allah tahu kita tidak punya uang atau terbatas. Ada yang ngajak. Ada yang ngongkosin. Allah yang menggerakkan semuanya. Makanya nggak ribet pengen dekat dengan Allah tuh. Asal sungguh-sungguh niatnya, lillahi ta'ala, sungguh-sungguh ikhtiarnya, sungguh-sungguh doanya, selebihnya Allah yang ngatur. Jelas hadirin? Dah. Masalah kalau kurang ilmu, nggak bisa. Katanya orang Indonesia ini 5,5 jam buka HP. Tidak dilarang, cari yang jadi ilmu. Jangan segala dilihat. Karena nafsu maunya kita melihat yang haram. Benar? Ada yang ke masjid mah soleh, tapi pulang dari masjid error. Senang berkhalwat dengan handphone dan berzina matanya, berzina pikirannya. Allah melihat. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah mengetahui khianat mata dan apa yang disembunyikan di dalam dada. Orang yang suka melihat yang haram-haram katanya kelihatan dari jempolnya. Udah kepada lihat jempol. Astagfirullahaladzim. Maaf ya, saudara jadi langsung gini. Emang mau lihat apa? 2. Cari guru, minta ke Allah guru, ulama yang bisa memperkenalkan kita kepada Allah. Bagaimana cirinya? Cirinya ulama tersebut sangat yakin kepada Allah. Kalau menyebut Allah itu hatinya tuh benar-benar yakin, tidak ragu-ragu. Inilah guru yang penting kita cari, guru yang yakin kepada Allah. Apa ciri lainnya? Ciri orang yang yakin kepada Allah adalah menjauhi perkataan dan perbuatan sia-sia. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Semakin dekat dengan Allah, semakin terjaga dari perkataan dan perbuatan sia-sia. Kalau banyak kesia-siaannya, berarti kualitas keislamannya juga berkurang. Cari guru, minta ke Allah yang bisa membuat kita yakin ke Allah dan patuh ke Allah. 2. Ramadan ini adalah bulan Al-Quran. Tiada hari tanpa bersama Al-Quran. Yang belum bisa baca Quran, sekarang kursus nih. Cari guru. Keluarkan tabungannya. Jual jaket. Jual sepeda. Cari guru. Berikan hadiah kepada gurunya yang meluangkan waktu. Gurunya ikhlas, ya ikhlas, tapi kita berterima kasih. Karena waktu beliau untuk menjemput rezeki jadi kehilangan. Karena belajar, mengajar kita. Ayo, jangan ragu-ragu. Sebaik-baik rezeki, rezeki yang ada pada orang-orang soleh. Yang sudah belajar baca Quran, tingkatkan. Kenapa ya saya baca Qurannya terbata-bata? Tahu kenapa baca Qurannya agak terbata-bata? Tahu sebabnya apa? Jarang baca.
Itu mah sederhana, nggak boleh emosi. Jarang baca hadirin, jarang baca. Paksakan supaya kita menikmati satu huruf, satu kebaikan dikali 10 di bulan selain Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim, 190 kebaikan. Sekali nyebut bismillah dengan ikhlas. Di bulan Ramadan, berlipat-lipat, 700 kali lipat. Apalagi makin banyak. Saya ngapalin, nggak apal-apal. Nggak apa-apa. Yang penting baca terus. Usahakan khatam terjemahnya juga. Selain khatam Quran, khatam terjemahnya juga. Karena Al-Quran diturunkan untuk cingkompak hadirin. Al-Quran diturunkan untuk diamalkan. Mungkinkah kita mengamalkan sesuatu yang kita tidak paham? Jawab. Mungkinkah kita mengamalkan sesuatu yang kita tidak paham? Jadi selain membaca Al-Quran, baca juga terjemahnya. Supaya kita paham isinya. Supaya kita bisa mengamalkannya. Membaca Al-Quran dalam bahasa Arab itu baik sekali. Itu zikrullah. Kalau niatnya ikhlas, pahalanya melimpah. Tapi kalau membaca Al-Quran ditambah paham artinya, Allah menambah dengan hidayah, petunjuk. Ini saya ceramah udah berapa menit nih? 20 menit. Nggak usah berbantah-bantahan, Bu, ya. Dilarang berbantah-bantahan. 20 menit, meni anteng. Cukup segini aja? Perlu ditambah? Meni pengen nambah. Coba saya tanya, nanti taraweh, jujur ya, yang asli dulu, jangan yang langsung soleha. Cari masjid yang imamnya bacaannya panjang atau ringkas. Aneh. Ini tahu yang ceramah ini manusia banyak dosa, banyak aib, ilmunya cetek sekali, kecuali ilmu yang Allah berikan aja. Bicaranya juga ya kayak gini, biasa-biasa banget. Minta tambah, Kenapa kalam Allah, Al-Quran, kalimat-kalimat Allah kok nggak betah baca lama-lama? Karena tidak ngerti. Kenapa ini anteng? Karena ngerti, walaupun bicaranya kurang berkualitas, anteng. Harusnya lebih anteng lagi kita dengan Al-Quran. Itu kalam Allah. Yang menyampaikannya adalah penguasa langit dan bumi yang maha hebat. Pantesan orang-orang non-Islam yang tertarik kepada kehebatan sabarnya saudara kita di Palestina, mereka baca terjemah Quran, katanya sampai tidak bisa tidur, saking senangnya membaca terjemah Quran. Sampai ngantor juga pengen cepat pulang, gak kuat ingin bisa memahami Quran. Sampai mereka ketagihan membaca terjemah Quran. Mereka belum bisa bahasa Arabnya. Sebagian masuk Islam. Yang masuk Islam merasa bahagia sekali karena bisa mengerti, mengenal Allah, mengenal bagaimana cara bahagia,
mengenal bagaimana menyikapi hidup ini. Cik atau umat Islam, tolong baca Quran dengan artinya. Kalau niatnya ikhlas tidak akan tergelincir. Tapi kalau niatnya untuk pamer kepinteran bisa tergelincir. Siap ini? Baca Quran dengan artinya. Ramadan khatam Quran dengan artinya. Berapa juz Al-Quran? Harus tahu 30 juz ya. Jangan sampai ada seorang menteri di Afrika yang nengok pesantren di sana. Ini berapa? Ini sudah hafal 10 juz. Oh ya, selamat, tingkatkan. Kalau ini grup ini berapa juz? Berapa hafalannya? Oh, yang grup ini sudah 22 juz. Oh, bagus sekali. Yang ini 30 juz. Oh, bagus. Terus tambah lagi. Dia nggak tahu Al-Quran cuma 30 juz ya. 1 juz itu 10 lembar. 20 halaman. 10 lembar. Kalau dibagi sholat 5 waktu berarti 1 kali sholat 2 lembar. Sebelum sholat 1 lembar. Sesudah sholat 1 lembar. Baca Quran dengan terjemahnya, insya Allah 1 bulan selesai. Bismillah, setuju? Siap ini? Ya Allah, wahai yang maha menatap, mudahkan kami memahami Al-Quran-Mu ya Allah. Mudahkan kami mengamalkan Quran-Mu dengan ikhlas. Mudahkan kami menyampaikan kepada saudara kami lainnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nggak usah ragu, tinggal minta ke Allah. Karena Allah maha dekat. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu, wahai Muhammad, tentang aku, tentang Allah, katakan aku adalah dekat. Allah maha dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku mengabulkan permintaan orang-orang yang berdoa apabila berdoa kepadaku. Tinggal minta. Enak. Daripada minta ke suami, Bu, mending minta ke Allah. Minta ke suami, minta lagi. Kalau minta ke Allah, Allah suka diminta. Sampai bosan kita minta, Allah tidak pernah bosan mengabulkan kita. Habis nggak kenal sih sama Allahnya. Pak, Bapak, kalau istri lagi ngambek teh nggak usah dibales kata-katanya. Itu mah sama dengan menyiram api ke bensin. Makin berkobar. Nggak ada ceritanya kita menang ngomong. Udah diam, ngangguk, dengarkan baik-baik, doa. Ya Allah, wahai yang maha mendengar, sudah 3 jam ngomel ya Rob. Kasihan istri saya sudah terengah-engah begitu. Matanya terbeliak, tinggal putih-putihnya aja. Gak boleh ngomong gitu, bohong. Tolong berikan kesabaran ya Allah. Apa? Koman kami begitu. Tuh ya Allah, kasihan. Serba salah saya. Jawab dong Pak. Diam aja. Giliran dijawab. Dasar penceramah, pasti ada jawabannya. Ya Allah, tolong istri saya lagi diculik oleh setan. Ngomongnya nggak enak. Jangan sakit hati. Kalau istri lagi marah, nggak boleh dimasukin ke hati. Karena lagi nggak normal. Anggap aja lagi ngigau. Harus dikasihani orang yang marah. Ibu juga gitu, Bu. Kalau ada yang marah-marah tuh nggak usah dimasukin ke hati. Orang lagi nggak normal, masa kita sakit hati, bener? Doa. Ya Allah. Lindungi istri saya. Tuh lihat wajahnya merah ya Rob.
Biasanya nggak kayak gitu, agak hitam. Ini hitam kehitam-hitaman kemarin jadi kurang jelas. Nggak usah bertele-tele doanya. Ya Allah, sabarkan. Oh, Allah dengar tidak? Allah dengar tidak? Dikecewakan tidak oleh Allah? Ada Allah. Makanya kalau kenal ke Allah mah enak. Allah tuh maha dekat, maha mendengar, maha mengabulkan doa. Minta ke orang mah bikin gak enak hati, gak dikasih bikin sakit hati. Betul? Minta ke Allah, dia gak ngasih, gak apa-apa. Kalau orang yang kita harapkan tidak ngasih, kalau Allah gak ngasih ya pasti gak dapet. Betul tidak? Biarin aja. Gak penting bagi kita sibuk dengan berharap ke makhluk, ke Allah. Makanya baca Quran dengan terjemahnya supaya makin yakin ke Allah. Karena Allah memperkenalkan dirinya dalam Al-Quran. Coba contoh. Tadi surat berapa? Al-Baqarah 186 ya? Sekarang surat Al-Hadid ayat 4. Wa huwa ma'akum aynama kuntum. Wallahu bima ta'maluna basyir. Dan dia, Allah, bersamamu dimanapun engkau berada. Dan Allah maha melihat apapun yang engkau kerjakan. Pernahkah kita sendirian dalam hidup ini? Pernahkah kita sendirian dalam hidup ini? Kan? Lagu itu ada yang sendiri, aku sendiri lagi, kurang iman. Allah bersama kita, ilmunya, kekuasaannya, rahmatnya, pengetahuannya. Tidak ada sesaat pun kita lepas dari Allah. Ya'lamu innallaha la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Sesungguhnya bagi Allah tidak ada yang tersembunyi baik di bumi maupun di langit. Surat Ali Imran ayat 5. Enggak pernah kita sendirian. Tidak ada sendirian. Enggak mungkin. Ada Allah.